Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Cahyara Gina, NIM 20030303011, kelas A, semester 1, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis tugas kedua saya, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Teori Politik Tanpa Kekerasan, buku Politik with Youth Violence, karya Jenny Peart. Baiklah, langsung saja ke bab 1. Membayangkan politik tanpa kekerasan. Selektivitas kekerasan dan persivitas kekerasan adalah tindakan simbolik dari kekerasan individu, kolektif, dan negara selalu menjadi latar belakang. Mereka adalah kekerasan pilihan yang muncul pada saat itu untuk menunjukkan kompleksitas dari kekerasan. Dinamika sangat bervariasi di antara ruang dan waktu. Beberapa bentuk kekerasan dikelola dengan baik daripada yang lain, sambil terus mempengaruhi partisipasi publik dan kehidupan politik, bahkan lingkungan yang secara lebih langsung menekankan dan mengecualikan. Latar belakang kekerasan di Suriah, seperti di Mediterania dan Aegean, lebih dari 80 orang di Afghanistan, Suriah, Eritrea, dan lainnya dari Afrika, pada khususnya yang terlibat perang dan kemiskinan yang tenggelam antara September 2015 sampai September 2017. Banyak lagi sejak itu. Banyak migran yang sebelumnya disiksa saat tiba di Libya sebagai titik transit untuk perjalanan Mediterania. Membayangkan politik kekerasan di Eritrea juga ditabrak oleh kereta api di terowongan. Hal ini adalah kematian tidak disengaja yang biasa dikatakan bukan kekerasan. Pembahasan selanjutnya, menjayakan politik kekerasan. Secara global, 420 juta anak, 1 dari 5 di dunia, tinggal di dekat zona konflik. Pada tahun 2017, Amnesty International melaporkan bahwa 13.000 penentang Suriah Bashar al-Assad diam-diam telah digantung di penjara Suriah. Ada 2 pusat penahanan di penjara militer Saidinaya yang mungkin menampung antara 10.000 dan 20.000 orang. Hal ini terjadi sekali atau 2 kali seminggu, dan pada setiap kesempatan antara 20 sampai 50 orang digantung sampai mati. Di Yaman, Arab Saudi telah melancarkan intervensi militer pada tahun 2015. Di antara sekitar 10.000 warga sipil telah tewas pada akhir 2017. Adapun hanya beberapa yang disebut politik, biasanya karena dilakukan atas nama suatu keyakinan atau kepentingan politik atau partai yang melibatkan tindakan kolektif, yang disebut sebagai sosial dan kriminal, dan sementara beberapa adalah kekerasan non-perang bersifat kolektif yang dianggap individual dan patologis. Selanjutnya, pembahasan bab 2, yaitu kekerasan dalam politik. Pada bab ini akan membahas tentang cara teori politik klasik membangun pemahaman tentang politik dan negara sebagai tanggapan atas asumsi kekerasan ontologis manusia. Karena dipengaruhi oleh teori politik klasik, banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralitas kekacauan dan kekerasan pada politik dan institusi pemerintah dibangun. Ilmu politik sangat selektif dalam hal kekerasan yang dianggap penting bagi politik. Terlepas dari beberapa perbedaan yang penting, di antaranya para ahli teori klasik, kekuatan atas kecenderungan ontologis untuk persaingan terus mendukung banyak pemahaman tentang politik dan negara. Menurut J. Pearce, kekerasan bagi banyak orang merupakan inti
dari politik pokok pembahasan ilmu politik. Namun, jenis kekerasan lebih banyak mengacu pada kekerasan publik dalam masyarakat yang berpotensi mengancam integritas masyarakat. Negara seperti Perang Saudi, pemberontakan, terorisme, dan protes jalanan yang melanggar. Antara negara, kekerasan kolektif atau terorganisir disebut juga adalah jantung dari hubungan internasional saudara dari ilmu politik. Perang konflik bersenjata dan kekerasan seringkali digabungkan ilmu politik dalam hubungan internasional. Politik dan penanganan kekerasan negara, nilai yang diberikan kepada entitas negara sangat tegas di kalangan pemikiran politik klasik. Ada juga realitarisme yang kuat dalam cara kekerasan dianggap menciptakan dan mendefinisikan negara dan pada akhirnya membuat politik. Kekerasan politik dan negara terlepas dari banyak perbedaan, tidak kurang dari 300 tahun, ada pada titik di antara Hobbes dan apa yang akan menjadi definisi negara yang hampir para ilmuwan politik sejak saat itu. Max Weber menetapkan definisi ini dalam tahun 1919 tentang politik as vocation. Weber juga mendapatkan bahwa politik membutuhkan kekerasan dan mengendalikannya. Ada dua kekerasan politik, yaitu pandangan klasik seperti yang dikatakan Hobbes bahwa politik tidak ada di tempatnya, di mana kebaikan dicapai. Kedua, menolak kekerasan Greci kuno bahwa politik adalah tempat kebijakan menemukan ekspresi. Melalui kekerasan politik, apa yang ditawarkan oleh politik dan apa yang harus disampaikan melalui negara hanya oleh negara. Adapun tujuan absolut negara adalah untuk menjaga atau mengubah distribusi kekuasaan eksternal dan internal. Untuk tujuan ini, negara telah menggabungkan sarana material organisasi di tangan para pemimpinnya dan telah mengambil alih semua fungsionalis otonom perkebunan yang sebelumnya menguasai sarana-sarana dan hak mereka. Mereka yang ingin terlibat dalam politik didefinisikan oleh Weber sebagai berjuang untuk berbagai kekuasaan atau perjuangan untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan baik di antara negara bagian atau di antara kelompok-kelompok dalam suatu negara. Baiklah, selanjutnya bab 3, kekerasan dalam politik alternatif kritis. Abstrak sejak dekade terakhir abad ke-20 dan sebagai kepekaan terhadap kekerasan dan sebagai manifestasinya telah tumbuh dan memiliki alat intelektual baru untuk mengeksplorasi antara negara kekerasan dan politik. Para ahli teologi politik melalui hal ini membuat konsep politik tanpa ontologi kekerasan manusia. Setelah Perang Dunia Kedua dan selama Perang Dingin, Hannah Arendt berusaha membangun fondasi untuk perbedaan yang jelas antara politik dan kekerasan. Pasca Perang Dingin, Central Move berupaya memasukkan konflik ke dalam politik sebagai cara untuk pengurangan kekerasan dan pembangunan politik sebagai proyek-proyek hegemoni yang bersaing di antara musuh. Namun, makna kekerasan dan konsep-konsep kapitalisasi ini tetap tidak memadai untuk mengeksplorasi berbagai cara, di mana kekerasan berdampak pada politik dan politik kekerasan.
Ahli teori politik sebelumnya menulis pada saat konflik dan kekerasan dari Perang Saudara Inggris hingga akhir Perang Dunia Pertama dan selama tindakan kepastian, intens dan kebangkitan fasisme di Jerman. Sejak akhir 1960-an sampai awal 1970, anti-rasis, feminis, perdamaian, dan kemudian gerakan sosial inti neoliberal terus mempertanyakan tatanan politik liberal. Yang pertama, politik sebagai ekspresi komunikasi dan konsekuensi. Politik bebas kekerasan. Arendt tentang politik seperti yang ditunjukkan oleh Richard Bernstein adalah antitensi terhadap pandangan Smith tentang politik yang merupakan titik yang sama besarnya dengan definisi Weber tentang negara. Namun, hal tersebut mengundang unsur-unsur kekuasaan yang sewenang-wenang dan dalam arti adalah kediktatoratan berdaulat karena muncul ketika tidak ada norma hukum dan ketentuan konstitusional yang sudah ada sebelumnya. Tetapi, hal ini adalah kedaulatan didirikan dalam pandangan dunia Smith pada identitas negara dan rakyat. Hal ini adalah bagaimana ketertiban dapat dibawa keluar dari kekacauan yang memastikan kesatuan otoritas dan mengamankan komunitas politik dari musuh-musuh di dalam dan di luar. Yang kedua, politik sebagai lingkup kebebasan dan tindakan non-strategis. Kritik pertama adalah tentang apakah kekerasan dapat dibedakan dari kekuasaan, karena kekerasan mengakibatkan berbagai asumsi bahwa menggunakan kekerasan adalah sifat yang inherent. Yang ketiga, realitas material dan kekuasaan yang mendominasi. Kritik kedua berasal dari argumen Habermas yang lain, bahwa kekerasan struktur adalah bagian dari aturan politik, bukan sebagai kekuatan yang terlalu terang-terangan, tetapi tidak terlalu dirasakan. Yang keempat, kekerasan sebagai instrumen dan sebagai makhluk. Seseorang mengkritik penggabungan kekerasan dengan politik, yaitu dia mendefinisikan ini sebagai kesalahan dari pihak aktor politik, tetapi mengindividualisasi tanggung jawab atas kekerasan dan mengabaikan cara-cara di mana individu diinvestasikan dalam reporter kekerasan sebelum mengambil keputusan tentang penggunaan kekerasan. Yang kelima, politik agonistis dalam konteks konfliktualitas. Yang dimaksud dengan politik adalah dimensi antagonis yang dianggap konsolidatif dalam masyarakat manusia. Sedangkan yang dimaksud politik adalah seperangkat praktik dan lembaga yang melalui suatu tatanan yang menciptakan, mengorganisir konsistensi manusiawi dalam konteks konfliktualitas yang disediakan oleh para politik. Selanjutnya, bab kelima, yaitu kebedaan kekerasan dan rasa perwakilan. Menurut Ungar, Bergman, dan Worcester secara luas, arti kekerasan adalah konsep yang luas yang menentang teori tunggal universal pada semua tujuan. Tujuannya adalah untuk membawa kekerasan ke latar depan ketika membicarakan tentang politik.
daripada melihatnya sebagai bagian dari latar belakang yang dikurung oleh negara dan monopoli yang sah dan didukung oleh legalitas. Yang pertama, kebedaan kekerasan dan rasa perwakilan. Merupakan sifat problematis kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan dapat dipahami tanpa politik, atau politik dapat dipahami tanpa kekerasan. Bertujuan untuk membesar-besarkan hubungan antara ekspresi kekerasan yang berbeda dan menekankan kontinum di antara kekerasan. Kekerasan paling baik dipahami sebagai somatik, dan ada psikologi somatik tentang kekerasan yang terletak di jantung dari banyak manifestasi. Psikologi somatik adalah bidang terapi tertentu, tetapi yang ditekankannya adalah antarmuka, pikiran atau tubuh. Ini mengasumsikan bahwa pikiran, tubuh, jiwa, dan emosi terhubung satu sama lain. Sebaliknya, serangan fisik berdampak pada kehidupan emosional, tetapi sebagai tambahan, efek somatik tidak terlalu dapat dilacak langsung ke serangan fisik. Yang kedua, kekerasan sebagai pengalaman yang diberlakukan. Ada banyak perdebatan filosofi tentang kekerasan. Menurut James Bond, tantangan berpikir tentang kekerasan yaitu rasa kekerasan yang bermasalah mengangkagi dengan cara pemisahan antara akal dan non-akal, antara kejelasan dan ketidakjelasan. Bond menetapkan kesulitan tentang bagaimana tepatnya untuk berpikir tentang kekerasan sebagai titik awal untuk menganalisis sebagai sebuah fenomena. Banyak ahli teori yang juga mengkritik para ilmuwan alam dan ahli fenomenologi untuk kemudian memfokuskan pada esensi temporal dengan mengorbankan lokasi sejarah dan budaya. Jadi ada dua kontribusi utama untuk memvisualisasikan jenis kekerasan yang sebelumnya tidak dianggap seperti akhir abad ke-20. Menurut Arendt Vita Activa, ada 3 tenaga aktivitas yang membentuk kehidupan. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan kehidupan spesies. Yang kedua, pekerja. Pekerja adalah tentang manusia, sang pembuat yang menghasilkan produk dan daya tahan pada sifat singkat waktu manusia. Yang ketiga, tindakan adalah pembentukan dari pelestarian badan-badan politik yang menciptakan kondisi untuk mengingat sejarah. Kekerasan adalah bagaimana dengan mudah dieksploitasikan melalui kekerasan. Skinkel juga berpendapat bahwa ada keinginan untuk melakukan kekerasan yang melampaui konstitusi tujuan-tujuan. Kekerasan memiliki tujuan di dalam dan tidak lepas dari dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, bisa dibilang kekerasan bisa menjadi tujuan sekaligus sarana atau fenomena yang menentang reduksi. Hal itu menjadi sesuatu yang masuk akal, membebaskan cara subjektif, menegaskan diri, dan bahkan dapat memberi kesenangan pada saat bersama yang menakutkan. Karena martabat terletak pada kenyataan bahwa tubuh yang hidup merupakan orang yang tumbuh material di dunia yang dapat direduksi menjadi alat untuk digunakan oleh orang lain. Martabat manusia dipelihara ketika kerentanan yang merupakan
tanda ambiguitas yang dihormati sebagai tanda integritas diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.